Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hasna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan, nikmat iman dan Islam, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama, belajar bahasa Arab, belajar gramatikanya. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk memahami pelajaran yang akan kita pelajari hari ini bersama. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat dan umat yang mengikuti sunnah beliau ila yaumil akhir. Ya, baik. Kemarin kita telah sampai pada pembahasan isim-isim mabni ya, yang mana kita telah belajar atau telah mempelajari isim dhamir yang pertama. Isim-isim mabni yang pertama adalah isim dhamir, kemudian ada isim isyarah. Yang mana di sini ada isim dhamir, ada 14 isim dhamir yang dia mabni ya. Jadi keadaan harokat akhirnya itu tidak berubah, tetap. Contohnya huwa, sampai kapanpun huwa akan berharokat fathah pada akhirnya. Huwa, hiya, huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Nah, itu tadi adalah tahapan untuk mempermudah kita dalam menghafalkannya. Ya, yang pertama huwa humahum. Ya, kalau di sini tidak ini ya. Oh, ini nih. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antum, anna nahnu. Huwa humahum ini menunjukkan bahwa kata ganti domir tersebut adalah untuk muzakkar. Kemudian untuk hiya humahunna digunakan untuk muannas, anta antum antum digunakan juga untuk muzakkar, ya, ini muzakkar. Ana dan nahnu ini bisa muzakkar, bisa muannas. Kalau huwa humahum hiya humahunna itu adalah orang ketiga, ghaib ya, tidak ada di depan kita. Kalau anta antum antum, anti antum antuna itu adalah mukhatab, orang kedua yang sedang kita ajak bicara. Sedangkan ana dan nahnu itu adalah mutakalim, yakni orang yang sedang berbicara. Nah, itu sepintas tentang isim mabni di isim dhamir, yang mana dia tidak akan berubah sampai kapanpun harokat akhirnya. Kemudian yang kedua adalah isim isyarah. Ya, isim isyarah ini adalah kata tunjuk. Kata tunjuk dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi dua, yang dekat dan yang jauh. Kemudian dibagi lagi menjadi dua, untuk mudzakkar dan untuk mu'annas. Kemudian berdasarkan jumlahnya dibagi lagi menjadi tiga, mufrad, musanna, dan jamak ya. Yang pertama kemarin kita belajar tentang hadza. Hadza adalah isim isyarah yang digunakan untuk menunjukkan benda yang dekat dan dia untuk muzakkar. Nah, hadza di sini dia selalu mabni. Harokat akhirnya tidak pernah berubah. Mabni atas sukun ya, mabni ala sukun. Jadi yang dilihat itu bukan dzanya tapi alif, karena alif selamanya tidak bisa diharokati, maka di sini alifnya ketika kita menyebutkan tandanya maka tandanya adalah sukun ya, bukan fathah, bukan dalnya yang kita lihat tapi alifnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada isim isyarah hadzani. Nah, untuk hadzani dan hatani kalau untuk mu'annas, nah dia ini berbeda, dia bukan lagi mu'rab
Bukan lagi mabni, tapi dia adalah isim mu'rab. Dia disamakan dengan isim musanna, yang mana ketika marfu tandanya dengan alif. Yang ketika dia mansub dan majrur tandanya dengan ya. Ya. Hazani ketika dia mansub atau majrur menjadi hazaini. Hatani ketika mansub dan majrur menjadi hataini, ya, berubahnya dengan ya. Kalau di sini alif adalah tandanya marfu, kalau dengan ya tandanya mansub dan majrur. Nah, seperti itu. Terus kemudian di sini ada haulai, ya, untuk muzakkar dan muannas. Dan ini sih misalnya digunakan untuk jamak, ya, tiga atau lebih dari tiga menggunakan haulai. Jamak kemudian digunakan untuk muannas dan muzakkar. Jadi bisa menggunakan haulai. Nah, di sini isimnya kembali mabni, isim isyarah mabni. Jadi, isim isyarah yang dia mu'rab itu hanya yang menunjukkan dua. Ya, dia hukumnya disamakan dengan musanna. Seperti hadani, hataini. Saya ganti dulu. Ustazah Hazani itu atasnya apa Ustazah yang ini yang atasnya Hazani. Ustazah tulis Ini apa Ustazah? Iya, marfu. Ini ya. marfu. Iya, Baik, marfunya baik, dengan alif. baik. Jazakallahu khairan Ustazah. Jazakillah khair. Nah, itu tentang isim isyarah. Ada ya isim isyarah yang digunakan untuk dekat. Kemudian ada lagi di sini dalika dan tanika. Kalau hadza dan hadihi digunakan untuk yang dekat, maka zalika dan tilka itu digunakan untuk yang jauh, ya. Kalau zalika artinya itu untuk muzakkar, kemudian dia ba'id atau jauh. Kalau tilka itu untuk mu'anas atau perempuan dan dia artinya juga sama itu. Terus kemudian di sini ada juga zanika, tanika. Nah, ini sama ya, isim yang menunjukkan dua, isim isyarah yang menunjukkan dua di sini semuanya mu'rob. Sedangkan untuk ulaika adalah isim yang digunakan untuk jarak yang jauh, ya, untuk muzakkar dan untuk mu'anas. Bisa mu'anas, bisa muzakkar. Jadi semuanya memakai ulaika. Artinya juga itu ya, mereka itu. Ya, kita. Nah, di sini ada keterangan ya. Isim isyarah semuanya mabni kecuali yang menunjukkan bilangan dua. Ya, nah ini ada tanika, zanika, hatani, hadani. Nah, di sini mu'rab ya. Seperti yang saya bilang tadi, ketika dia mansub dan majur, maka tandanya dengan ya menjadi tanika. Ketika marfu, maka eh, majrurnya atau mansubnya menjadi tainika. Zanika menjadi zainika. Hatani menjadi hataini. Hazani menjadi hazain. Zainika. Kemudian oh,
hataini. Kemudian hadaini. Nah, seperti itu. Ini haknya berdiri ya. Afwan Ustazah, izin bertanya, itu yang tanika itu jika berubah menjadi tainika, tanya enggak panjang lagi ya? Kan alifnya ini berubah jadi ya Umi. Oh begitu. Oh ya Iya, baik, Ustaz. panjang. Jazakallah khair. Ini beda dengan hatani. Ketika haknya di sini memanjang karena yang menjadi fokusnya adalah di alif dan nun. Ya, ini alif dan nun, alif dan nun, alif dan nun. Jadi yang berubah adalah alif yang sebelumnya huruf nun. Ya, di sini haknya tetap bukan haitainika tapi hataini. Hataini. Alif yang sebelumnya nun ini yang berubah. Seperti itu ya. Cara yang termasuk mu'rob. Nah, ini ya. Jadi isim isyarah yang termasuk mu'rob itu adalah isim isyarah yang menunjukkan dua. Karena dapat berubah sebagaimana musanna. Ya. Nah, di sini penjelasannya ada hadzani menjadi hadzaini. Baik. Kita lanjutkan ke isim mausul ya. Karena isim dhamir dan isim isyarah kemarin cuman murojaah. Terus misalnya nih dikasih contoh ya biar apa namanya mudah. Ja'a hadzani. Nah, hadzani ini misalnya kita umpamakan menjadi nama. Ja'a Zaidun wa Muhammadun. Nah, dari kata hadzani Zaidun dan Muhammad itu berubah menjadi hadzani karena dia dua. Nah, itu contohnya ya. Terus kemudian kalau dirubah dia menjadi mansub dan majrur, contohnya gimana? Contoh mansubnya ro'a itu hadaini. Aku melihat mereka berdua ya. Ro'a itu Muhammadan. Nah, kalau di sini dirubah menjadi ro'a itu Zaidan ya. Zaidnya awalnya dia doma sekarang menjadi fathah. Ro'a itu Zaidan wa Muhammadan. Ya, kenapa fathah? Karena dia sebagai objek atau maf'ul bih. Ro'a itu. Iya, itu contohnya. Lanjutkan ke isi mausul ya, Umat. Aku mau nanya, kalau untuk yang Zanika sama Tanika, kalau untuk di Mansub sama Majrur jadi Zanaika, Iya, seperti yang ini tadi. Zanaika dan Tanaika. Mm-mm. Oke. Zainika, bukan tainaika. Zainika sama Oh, ha. Zainika jadi Tainika. Jadi alifnya dirubah kepada ya sukun. Ya, yang dirubah cuma alifnya saja. Lainnya Ya, tidak dirubah. Ya, oke saja, makasih. lanjut ya. Isim mausul. Nah, isim mausul. Al-ismul mausulu. Isim mausul adalah kata penghubung. Apa itu kata penghubung? Yaitu kata yang menghubungkan antara isim yang sebelumnya dan sesudahnya. Tidak hanya isim, nanti juga bisa menghubungkan antara fiil dan fiil atau isim dan fiil ya. Nah, di sini kita difokuskan dia menghubungkan antara isim yang sebelumnya dan isim sesudahnya. Contohnya di sini ada kata alladzi. Artinya yang.
Tetapi alati ini digunakan untuk laki-laki. Nah, sedangkan alati artinya juga sama yang, tetapi digunakan untuk mu'anas. Jadi kalau aladzi itu muzakkar, alati itu untuk mu'anas. Kemudian sama ya. Jadi kalau untuk isim mausul ini dia juga memiliki 3, yakni mufrad, musanna, dan jamak. Mufradnya alladzi, kemudian musannanya alladzani. Alladzani. Ya, jangan keliru. Kemudian kalau untuk jamaknya alladzina. Nah, ini digunakan untuk muzakkar ya. Yang pertama di sini. Kemudian yang kedua ada kata allati. Allatani. Allati. Allati. Kemudian allai. Nah, di sini ini digunakan untuk mu'annas. Kalau allati digunakan untuk mufrad, allatani untuk musanna, allati untuk jamak dan juga allai. Ini sama ya, bisa memakai allati atau allai. Nah, sama seperti di isim isyarah tadi. Semuanya mabni kecuali yang menunjukkan bilangan 2, yakni musanna. Ada kata allatani dan alladzani. Nah, ketika mereka mansub atau majrur maka berubah menjadi allataini, alladzaini. Nah, seperti itu ya. Ini perubahannya. Jika kita pokoknya bertemu dengan musanna, di situ ada alif dan nun, maka dia pasti mu'rab, tidak lagi mabni. Nah, maka alifnya di sini yang berubah. Jadi kalau untuk musan atau isim mausul yang untuk isim menunjukkan 2, maka di sini berubahnya dengan huruf. Karena yang berubah adalah alifnya, berubah menjadi ya-nya. Intinya yang kita harus kuasai itu di isim musanna. Ya kalau isim musanna kita udah nggak bingung, insya Allah isim isyarah dan isim mausul yang menunjukkan 2 itu udah nggak bingung lagi. Gitu ya. Jadi patokannya yang ini ada alif dan nun, alif dan nun. Ustazah mau tanya, Ya silakan. itu kalau untuk yang jamaknya yang alati sama alai itu penggunaannya bagaimana Ustazah? Ada itu di Al-Quran juz 28. Kapan Ya. menggunakan alati, kapan menggunakan alai? Sama, jadi bisa menggunakan alati, bisa menggunakan alai. Nggak ada bedanya. Untuk yang Jadi mu'anas kapan? ya berarti ya? Iya, untuk yang mu'anas. Ya, Atari. Sebentar. Ustazah, Afwan yang musana kan yang yang untuk muzakkar itu aladzani itu bisa berubah jadi aladaini. Aladzani itu ketika musana ya Ustazah. Ketika marfu. Oh dia marfu. Terus Kalau ini mansub dan majrur. yang aladaini itu. Mm-mm. Oh ya, baik. Baik Ustazah. Jazakallah khair. Saya, Ada Abi, lagi yang masih ngantuk juga gitu sana. ada lagi yang bertanya, Umahat, sambil Ana mencari kata lagi itu kayaknya di dalam. Ini Ustazah yang di juz 28 ya Ustazah. Al-La'i. Iya, di surat Surat ayat Mujadalah. Surat Mujadalah Ustazah. ya mujadalah ya ala illa lam yahyad. Ayat 2. Ayat 2.
Nah, Iya ya, dan di sini ada ya. In ummahatukum illallai waladnahum. Nah, di sini allai. Nah, itu adalah isim jamak ya, isim mausul untuk jamak dan dia digunakan untuk mu'annas. Dari kata mana? Ini di sini ada ummahatukum, ummahatuhum. Ya, ummahat di situ jamak juga. Maka isim mausulnya dia juga menyesuaikan harus menggunakan yang jamak. Jadi kalau eh, isimnya yang di awal itu yang akan disambungkan dia mufrad, maka kita menggunakan kata sambungnya juga mufrad. Kalau musana berarti kita harus menggunakan musana. Kalau jamak berarti kita harus menggunakan yang jamak. Nah, seperti itu. Nah, misalnya di sini telah datang atau jelas saja ya. Ah, Udah. Jalasa itu apa artinya? jalasa, Duduk. duduk. Iya. Jalasa Ijlis, eh, jalasa, jalasa benu atau jalasa ini aja Muhammadun. Jalasa Muhammadun. Setelah duduk Muhammad yang alladzi berarti menggunakan alladzi. ya, Yang ayahnya yang ayahnya telah pergi. Alladzi abu hu. Nah, di sini ada ya, asmaul khamsah ya, dia marfu. Maka marfunya dengan waw. Abuhu apa ya? Zahibun atau mm, bentar. Muhammad. Mati. Oh, Jalasa Muhammadul alladzi abuhu. Kalau di sini dia itu diwasal berarti dia ada nun tanwinnya Muhammadunil ladzi gitu ya. Nah, dibacanya nun karena iltiqa usakinain. Jalasa Muhammadun, tapi ketika kita wakaf misalnya dibacanya Jalasa Muhammadun alladzi abuhu zahibun. Telah duduk Muhammad yang ayahnya telah pergi. Nah, seperti itu pengkiasan atau contohnya. Nah, jadi kesimpulannya apabila di sini yang dipakai menghubungkan itu adalah isimnya mufrad, maka isim mausulnya kata sambungnya juga menggunakan kata sambung yang mufrad. Juga disesuaikan jika dia muzakkar berarti kata sambungnya menggunakan muzakkar. Ya, terus kemudian kalau misalnya di sini dua. Ini ya ganti sebentar. Zahibun di sini isim fa'il nanti kita akan belajar ya. Ja'a Muhammadun alladzi abuhu zahibun. Kenapa memakai hu? Karena
kembalinya kepada Muhammad ya. Muhammad itu adalah mufrad mudzakkar, maka di sini domirnya menggunakan hu. Hu dari kata huwa, ayahnya. Ketika dia bersanding atau beridhofah maka menjadi hu. Abuhu zahibun. Telah datang, Muhammad telah datang. Telah datang Muhammad yang ayahnya itu pergi. Yang ayahnya telah pergi. Atau zahibun, atau zahaba boleh. Begini. Begini aja deh. Zahaba abuhu, zahaba ilal masjidi. Ja Muhammadun alladhi abuhu zahaba ilal masjidi. Telah datang Muhammad yang ayahnya telah pergi ke masjid. Gitu ya. Nah, ini untuk mufradnya. Nah, ketika untuk musananya maka menjadi ja'a Muhammadun wa Zaidun alladzani. Jadi, Alladzani abuhuma. Nah, di sini diganti. Abuhuma. Bukan lagi abuhu. Karena ada dua, maka diganti. Menjadi abuhuma zahaba ilal masjidi. Gitu. Jadi kesimpulannya menyesuaikan antara yang disambungkan. Kalau yang disambungkan adalah musanna, maka di sini juga berubah menjadi musanna. Begitu juga kalau dia jamak, berarti menjadi apa? Ja'a, misalnya Muhammadun, wa Aliyun, wa Zaidun. Nah, menjadi alladzina. Alladzina abu menjadi apa domirnya? Karena tiga. Yang tadi pertama menjadi hu, kemudian huma. Nah, ketiga kalau tiga ini jadi apa? Umah. Hah? Abuhum. Hum. Iya, abu hum. Abu Abu Aba ilal Masjidi. Jadi hum ya Iya, laki-laki. jadi kemarin seperti yang kita pelajari kemarin, domirnya kembali ke 14. Jadi kalau satu domirnya apa, dua apa, untuk muzakkar, kemudian kalau jamak apa. Nah, seperti itu ya, ini penjelasannya. Itu untuk isim isyarah yang isim mausul afan. Isim mausul ya, isim mausul yang digunakan untuk muzakkar. Yang ini untuk mufrad muzakkar. Kemudian yang kedua untuk musanna muzakkar, yang ketiga jamak muzakkar. Terus kemudian yang berikutnya alati. Kalau alati ini sama, tinggal kita rubah fiilnya. Nah, fiilnya itu dirubah menjadi apa? Menjadi ada tak taknisnya, tak sukun, tak sakinah, jaat. Aduh, apa nih? Jaat, misalnya di sini Hindun. Hindun apa? Jaat Hindun. Alati, berarti alati ya. Bukan lagi aladi, tapi alati. Alati. Nah, sekarang dominnya berubah menjadi apa? Abu? Guna. Hindun? Guna. Abu ha.
abuha. Nah, mufrad muannas ya. Ja'at Hindun allati abuha zahaba ilal masjidi. Nah, di sini nggak perlu dirubah lagi karena zahaba di sini kembali kepada abu. Ya, jadi tetap zahaba ilal masjidi. Nah, seperti ini. Jadi yang dirubah domir. Yang pertama fiilnya, yang kedua fa'ilnya, ketiga isim mausul, yang keempat adalah domir ya, domirnya. Kalau tadi itu untuk Muhammad satu orang berarti menggunakan hu karena dari huwa. Abuhu. Nah, sekarang kalau untuk Hindun ini berubah menjadi domirnya ha. Dari mana? Dari hiya ya. Ketika dia menjadi mudhafun ilaih, hiyanya berubah menjadi ha. Abuha. Nah, seperti itu. Terus kemudian kalau dua orang bagaimana? Ayo coba silakan. Siapa yang ini ya? Nah, tunjuk ya. Eh, Umi Vita, silakan. Ya, gimana, Ustazah? Ya, silakan Umi. Dirubah menjadi yang musanna. Yang mana yang dirubah, Ustazah? Tadi menyimak tidak Umi? Ya, tapi sambil mikir soalnya masih agak bingung. Iya. Jadi yang dirubah itu yang kedua ya. Yang pertama tadi mufrad, yang kedua sekarang musanna. Yang dirubah cuman isim fa'ilnya, kemudian isim mausul, kemudian hak dhamirnya. Domirnya. Coba ini fi'il apa? Telah datang misalnya Hindun, telah datang Hindun dan Aisyah yang ayahnya telah pergi ke masjid. Nah, bahasa Arabnya gimana? Tinggal nyontoh di depannya, cuma tinggal mengganti isim mausulnya. Oh iya. Berarti Berarti ja'a kalau ja'a itu untuk muzakkar. Kalau untuk muannas tadi ditambah apa? ja'a Hindun wa Aisyah. Gimana? Ayo, ada yang mau bantu? Silakan. Ja, Ja'at Hindun wa Aisyah. Hindun, Wa Aisyah. Aisyah. Latani. alatani, Abuhuma. abuhuma, Zahaba ilal masjid. ila Zahaba ilal ya. Huma. Ilal masjid. Abu. Ya, benar. Abuhuma. Ma, Abu Huma. Zahaba ilal masjid. Ilal masjid. Nah, gini ya. Jadi yang zahaba ilal masjidnya udah nggak usah dirubah-rubah lagi karena dia kembalinya ke Abu. Nah, di sini untuk domir yang menunjukkan dua orang antara laki-laki dan perempuan itu sama Umi ya. Memakai Huma. Nah, lagi. Jadi tetap memakai huma. Ini tinggal dirubah ininya apa nih? Itu hanya saja dari allati menjadi allatani. Seperti itu. Jadi sekarang yang ketiga, ayo. Ja'at Hindun wa Aisyah. Aisyah wa Fatimah Boleh. wa Khadijah Alati allati abuhi. abuhunna Kalau hiya jadi apa? zahaba ilal masjidi. Yang mumtazat, Masya Allah. Udah paham semua kebanyakan, Masya Allah. Ya, begitu ya tadi ya cara merubahnya. Pokoknya fokusnya itu berarti kalau fiil yang dipakai untuk muzakkar itu tidak ada tambahan tak sukun. Tak sukun itu kalau dalam bahasa Arabnya namanya tak ta'nis sakinah ya. Tak ta'nis, tak yang menunjukkan dia itu adalah failnya untuk perempuan. Nah, kalau untuk muannas dia ada tak ta'nisnya. Nah, itu yang membedakan antara muzakkar dan mu'annas. Kemudian yang kedua failnya.
Kalau Muhammad udah jelas ya, berarti dia menunjukkan muzakkar. Nah, di sini Hindun menunjukkan perempuan, jadi memakai ja'at. Kemudian isim mausul. Isim mausul adalah kata samu yang digunakan. Kalau untuk muzakkar, berarti isim mausul yang digunakan adalah alladzi. Nah, alladzi ini kita spesifikasikan. Karena Muhammadnya itu satu, maka menggunakan alladzi. Nah, kalau misalnya Muhammadnya ada dua, berarti kan bukan Muhammadun, tapi Muhammad di mana kalau dua Muhammadnya dirubah menjadi musanna? Muhammad. Dani, Aladani. Al-Ghazali. Nah, kalau Muhammadani. Muhammadun itu satu. Nah, Muhammad ini ada dua. Muhammadain. Muhammadun dan Zaidun. Gimana tadi? Siapa Umi siapa? Muhammadani. Umi Rini. Muhammad ini. Hah? Ayo, kalau musanna tadi tinggal menambahkan apa dari mufradnya? Alif nun. Al-Ghazali. Muhammadani. Muhammadun menjadi Kalau Muhammadani, Al-Ladani, Al-Ghazali. Huma dhahaba ila masjid. Iya, jadi kalau Muhammadnya ada dua, bukan Muhammadain ya, karena dia sebagai fa'il. Ingat, berubahnya dia menjadi maf'ul bih atau dia menjadi isim yang majrur. Majrur. Nah, itu ketika dia menjadi objek. Nah, ketika dia menjadi fa'il itu mufrad. Jadi kalau mufrad Muhammadun itunya berarti marfu'nya dengan dhammah. Nah, ketika dia menjadi objek, maka dia mansubnya dengan apa? Muhammadaninya dengan Iya. Ya. iya. Nun. Jadi Muhammadun itu satu orang Muhammad. Kalau Muhammadani berarti Muhammadnya ada dua gitu ya. Nah, jadi ini masih di kemusana ya. Nah, insya Allah nanti kalau banyak latihan nggak BU. Jadi semua nama, misalnya dia ada dua orangnya Hindun, berarti menjadi apa Umahat? Kalau dua orang Hindun? Hindani. Iya, Hindani. Hindani. Namanya jadi Kalau berubah. Fatimah menjadi Fatimatani. Fatimah. Ini. Bukan Tini Umi, Tani. Fatimah. Matani. Nah, terus kemudian kalau Zaidun satu. Kalau dua orang Zaid menjadi Zaidani. ya Zaidani ya, ada alif dan nunnya. Baik. Nah, seperti itu cara menggunakan isim mausul dalam suatu kalimat. Jadi kita lihat dulu kalau fiilnya tetap tidak pernah berubah ya. Dia tetap menggunakan tasrifan yang pertama ja'a. Adapun misalnya fa'ilnya itu ada satu orang, dua orang maupun banyak, dia tetap menggunakan ja'a ketika menggunakan jumlah fi'liyah. Nanti akan kita bahas insya Allah. Nah, begitu juga dengan ini yang untuk mu'annas ya. Kalau untuk mu'annas ja'anya berubah menjadi ja'at, ada tambahan tak sukunnya. Terus kemudian fa'ilnya adalah perempuan Hindun misalnya tadi. Terus kemudian isim mausulnya menjadi alati. Kemudian domir yang untuk menyambungkan kembali lagi kepada si nun tadi menggunakan bukan lagi hu tapi ha, karena ha ini menunjukkan satu mufrad muannas. Seperti itu. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ustazah, Afwan, kalau yang musana kalau majrur itu kalau dia jadi objek ya. Majrur itu apabila didahului dengan huruf jar, Umi. Jar. Fungsinya dia sebagai objek enggak ini ya. Maksudnya kalau mansub itu dia fungsinya di sebagai apa? Kalau majrur sebagai apa gitu ada enggak Ustazah? Kalau mansub itu sebagai objek ya. Kalau dia didahului oleh huruf jar, misalnya di sini ada ilal masjidi. Nah, ini dia sebagai kayak kalau dalam bahasa Indonesia itu apa? Keterangan. Oh, baik. Ya, jadi kayak kalimat tambahan gitu, Umi. Nah, nanti kayak misalnya contohnya gini, marortu bizaidin. Aku berpapasan dengan Zaid. Nah, bizaidin itu dia nanti ada kedudukan katanya dia sebagai maf'ul bih. Tapi itu nanti ya. Nanti untuk di tingkat lanjutannya akan dibahas kayak gitu. Nah, untuk sementara ini yang kita pahami ketika ada huruf jar yang menyebabkan isim itu menjadi majrur berarti kedudukan di situ sebagai isim majrur. Itu aja dulu, Mi. Nanti sebagai penggantinya ada Umi. Pengganti maf'ul bih menduduki kata ini sebagai ini seperti itu.
Kalau marfu itu kedudukannya sebagai alatan. Nah, Yang marfu apa? marfu sebagai alatan. Seringnya Sebagai dia subjek. ini ya. subjek. Kalau marfu seringnya dia subjek ya Ustazah ya. Ya, kalau marfu itu sebagai subjek. Nanti marfu sebagai mubtada. Terus kemudian nanti ada kita belajar tentang marfuat. Yakni apa marfuat? Itu isim-isim yang marfu. Apa aja yang di sana yang termasuk isim-isim marfu? Nanti ada khobar inna, ada nanti itu kita belajar isim kana. Nah, di situ nanti marfu semua marfu berarti harokatnya kita ingat lagi ada 9 isim yang udah kita belajari tentang Iya. rob perubahannya. Nah, itu nanti kembali lagi ke situ arah muaranya. Makanya yang di tabel 31 atau 30 itu kita harus apa namanya? Benar-benar matang ya memahami di situ. Karena itu fondasi utamanya kita untuk memahami suatu kata nanti perubahannya bagaimana itu ya kalau kita belajar nahwu itu fondasinya sebenarnya cuma 9 isim aja. Kalau kita udah tahu Akhirnya dibuang perubahannya, dulu, baru buang isinya. apa yang dibuang Umi? Apa Ustazah? Jadi harus hafal yang Iya, isim dipahami mufrad. betul dipahami. Jika belum paham harus ditanyakan. Jadi jangan diam aja ternyata sudah sampai sini kok ternyata belum paham. Nah, itu harus benar-benar dipahami yang modal utama itu. Nah, kalau kita udah tahu 9 isim yang mu'raf udah benar-benar mu'raf ya, udah benar-benar paham paham sekali. Nah, itu insya Allah ke depannya akan lebih mudah mengikuti ininya gitu apa di tingkatan selanjutnya. Nah kalau isi mabni ini nggak begitu banyak Umi, cuman ada 5 aja. Ya cuman ya memang seperti ini rutenya. Kalau isim isyarah untuk laki-laki itu ada sendiri dan itu pun dibagi menjadi 3 dan itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kemudian mu'annas juga ada dibagi 3 untuk mufrad sendiri, musanna sendiri, jamak sendiri ya. Terus kemudian isim isyarah ini juga dibagi lagi untuk yang dekat ada, untuk yang jauh ada, untuk muannas sendiri ada, untuk mudzakkar sendiri ada. Nah itu insya Allah kalau sudah apa namanya depan-depan ini sebenarnya pelajaran-pelajaran yang kayak kuncinya gitu loh Umi untuk membuka pelajaran-pelajaran berikutnya seperti itu. Jadi harus benar-benar dipahami. Salah. Emang itu harus pelan-pelan, nggak bisa cepet terus aja. Ya, betul. Ya, harus pelan-pelan. Makanya kalau memang Nah, belum ditanyakan ulang tidak masalah, Umi, ya. iya, Jadi ibaratnya kita nggak mengejar selesainya kitab, tapi kita iya. mengejar iman ya, sampai gitu. Mengerti itunya, maksudnya gitu ya Ustazah. Iya, semoga Allah mudahkan kita semuanya. Baik. Nah, sampai di isi mausul, ini adakah yang mau ditanyakan lagi? Jadi intinya, isim mausul atau kata sambung itu ada 2 ya, untuk mu'annas dan untuk mudzakkar. Zakaran. Nah, terus kemudian kita harus paham lagi, oh yang untuk mu'annas ini ada allazi. Jadi gini, kalau untuk memudahkannya nggak harus kita mengingat betul ininya. Kalau ingat tak berarti, oh ini berarti untuk mu'annas. Gitu aja deh untuk gampangnya saat ini ya. Jadi kalau masih bingung-bingung nih mausul untuk mu'annas mudzakkar, oh berarti kalau ada taknya berarti untuk mu'annas. Oh berarti alati, alatani, alati, alai, ini mu'annas. Nah kemudian sisanya berarti untuk mudzakkar. Heeh. Azi, Al-Dani, Aladina. Biasanya masih bingung-bingung tuh aduh alati ini yang mana muzakkar ini yang mana muannas. Nah, karena di sini itu alati. Nah, ini kan ada taknya nih ya. Cenderung tidak semuanya walaupun tidak semuanya. Tapi kalau ada tak ini biasanya cenderung dia menunjukkan Perempuan. muannas. Nah, kan kita mengingatnya aja. Nanti kalau udah pada level berikutnya ada lagi kuncinya yang untuk mengingat suatu bahasan. Nah, seperti itu. Kayak kita menghafal Al-Qur'an misalnya ada ayat yang susah sekali kita terasa untuk apa namanya menghafalkannya. Nah itu kadang ada tips-tipsnya itu kita lihat alur ceritanya. Nggak harus menghafalkan, maksudnya memahami plek ini artinya seperti ini. Jadi misalnya
apa ya? Ana nggak bisa ini misalnya di sini ya surat Al-Mujadalah ayat 2 itu. Eh, setelahnya itu kan ada kata sambung alladzina, ya alladzina yudhahiruna. Nah, itu oh ini berarti menceritakan tentang apa namanya mudzakkar gitu ya. Karena apa namanya? Karena yang digunakan isim isyarahnya adalah isim mausulnya adalah untuk mudzakkar alladzina yudhahiruna. Jadi kita kalau menghafal Quran itu kan kita lupa di awal sama di akhir ayatnya ya. Nah, ini misalnya yang surun apa misalnya yang sama-sama ya lamun atau ya malun. Nah, kayak gitu biasanya tertukar-tukar. Nah, seperti itulah contoh-contoh untuk mengingat-ingat suatu pelajaran. Jadi diingat apa yang mudah bagi kita. Kayak di sini alati berarti otak. Otak ini menunjukkan muannas. Nah, kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Apa Ustazah, kalau tanis itu bisa tak marbutoh, bisa tak maftuhah itu ya Ustazah ya? Iya, Umi. Nah, kalau misalnya Mu'annas atau gimana Ustazah? jadi kalau untuk taknya tak marbuto itu pasti dia kebanyakan bukan pasti ya. Kebanyakan dia menunjukkan muannas. Misalnya, oh, nggak bisa. Nah, ini Waltun. Ini muannas ya, karena ada tak nisnya. Nah, sekarang ini. Ini, bentar. Usama tuh ini muannas apa mudzakkar, Umi? Muzakkar. Iya, mudzakkar. Jadi dia secara lafadznya aja dia muannas, tapi secara makna dia adalah mudzakkar. Ya, seperti itu nama orang, ini nama orang untuk laki. Nah, satu lagi tadi untuk taknis ya. Nah, taknis kalau dalam isi misalnya nih, ini tapi bukan taknis. Baitun. Ya. Nah, baitun sini mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Itu Iya, mudzakkar. Jangan bingung ya. Jadi ini adalah mudzakkar. Dia tidak ada hubungannya dengan muannas. Nah, terus yang dibingungkan yang mana, Umi? Misalnya. enggak biasanya kan kalau tak marbutoh itu nunjukkan ini ya, nunjukkan pokoknya Fatimatu ya, Ya, nunjukkan, jelas muannas. Karena nama orang yang tadi yang perempuan. Kemudian diakhiri oleh tak iya kalau marbutoh. itu ya Ustazah ya, berarti ya kalau yang tak marbutoh tuh nggak mesti itu ya, kadang ada mudzakarnya juga ya. Ya, nah ini tadi contohnya. Ya, Usama ya. tuh kan. Nih, ini apa? Ansarah, Hamzah. Kok Hamzah tuh ya. Nah, di sini juga secara lafaz muannas, tapi dia secara makna mudzakkar. Nah, semua fiil atau isaroh dan isim mausul isim domir itu semuanya kembali ke mudzakkar. Ya, jadi tidak menggunakan jaat. Ya, ya. Karena tidak menggunakan satu. Kalau itu kan pakai tak marbutoh. Iya, di sini secara lafaz aja muannas, tapi dia secara makna adalah mudzakkar. Maka fiil yang digunakan juga kembali ke fiil mudzakkar. Ja'a. Ya, ja'a Hamzah itu telah datang Hamzah. Terus kemudian bukan lagi telah datang Hamzah yang ibunya telah yang ibunya tidur gitu ya. Ja'a Hamzatu eh apa Alladzi terus alladzi ummuhu ummuhu yan tanam naimun naimatun naimatun. Mm, ya. Naimatun. Sini
kembali ke hamzah ya, makanya dia memakai hu. Karena hamzahnya di sini adalah muzakkar. Ya, naimatun lo kok naimatun, kenapa nggak naimun? Karena naimatun ini kembali kepada ummu. Hmm. Ibunya ya. Wan. Seperti itu. Gimana ngapusnya? Naimatun. Nah, begini. Jadi dia memakai apa? Memakai tak marbutoh karena ummu adalah mu'annas. Ya, baik Ustazah. Jazakallah Iya. khair. Fajazakallah khair. Baik, ada lagi? Berarti Oh, setelah allazi itu apa namanya? Dia ada kalimat sendiri ya, Umi ya, berarti ya. Susunan kalimat sendiri ya. alladzi mausul, Kan? menyambungkan. Ini Ya kalau maksudnya misalnya di Isi susunan mau kalimatnya sendiri kayak di sini kan mubtada apa ada apa? Nah, imun kan berarti itu isim fa'il ya. kalau isim mausul itu kan dia masih mubham ya. Jadi harus ada Oh. penjelasnya. Sebagai penjelas berarti ya, Mi ya, di belakangnya Iya. itu. Jadi nanti kalau dalam kalimat itu dia juga bisa sebagai sifat. Natman out. Hmm. Nah, seperti itu. Ini, nah di sini seperti gini, Hamzah itu apanya? Man'ut ya. Nah, di sini sebagai sifatnya dia. Hmm. Ini kalau yang udah belajar jurus lugah ya udah ini. Oh, iya benar. Misalnya Hamzah yang tinggi itu gitu ya, Mi ya, gitu ya. Nah, iya, seperti itu. Buat ke rumah nenek. Buat ke rumah nenek. Nah, seperti itu. Baik, sebelum kita nggak akan melanjutkan lagi ya, silakan Umi dari isim mabni, dari isim dhamir, sama isim isyarah dan sampai isim mausul ini ada yang belum jelas silakan ditanyakan. Ada yang mau eh, di apa namanya misalnya ditanyakan tentang isim dhamir silakan. Atau anak kasih soal ya. Coba dijawab. Kasih latihan saja belum paham. Ya, ya nanti nanti dikasih soal aja di grup ya buat ini buat latihan. Kalau kemarin kita belajar tentang isim domir itu udah ini ya, udah apa namanya, udah paham ya isim domir yang 4 kenapa dia bisa berubah menjadi hu, terus kemudian huwa menjadi hu, huma menjadi mana tadi, huma tetap ya, kemudian hum, hum. iya hum tetap, terus kemudian ia menjadi ha, itu udah paham ya insya Allah ya. Jadi yang berubah hanya huwa dan hiya. Iya, sama hunna Umi. Ya hu, ya. Terus kemudian nanti ada kalau kita belajar tentang domir tuh. Kalau huna berubah jadi apa, Ustaz? Kalau kalau antunna itu berubah menjadi hunna. Oh, Kunna, bukan kunna, kunna. Tadi Kalau saya hunna, belum foto Ustazah, apa udah dihapus ya? Allah Akbar. Oh gini nih. Ya, mohon maaf Ustazah. Ya, nah. Nanti kalau nggak ini di ada apa? Tunggu ya. Ada rekamannya. Ada. Pokoknya kalau Udah dihapus tuh, ini dihapusnya ya. isim mabni ini lebih lebih ringkas, lebih sedikit ya, cuma ada 5 aja ya. Dan kita udah belajar 3, tinggal 2 lagi. Isim istifham sama isim syart. Nah, isim istifham sama syart itu nanti agak panjang, tapi mungkin kita nggak terlalu mendetailkan ya, cuman untuk eh, pengetahuan aja, untuk pembuka aja untuk belajar di belakangnya nanti. Nah, kalau kita lihat di sini isim istifham, kita lanjutkan sedikit aja.
kecil atau kecil? Coba banget di kolom. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini adalah ismul istifhami. Ya, bukan hamzah ya. Di sini bukan hamzah tapi dia alif ya, hamzah wasol. Jadi nggak ada tanda hamzahnya Umi ya. Ini mungkin salah cetak. Nah, kalau di awal kata memang dibaca kasroh ya, ismul istifhami. Dia sebagai mudhaf alaih. Isim istifham. Istifham itu adalah isim yang digunakan atau biasa yang digunakan sebagai kata tanya. Ya, ada di sini nanti itu man, kemudian ada kam. Man itu menanyakan siapa, terutama di sini untuk yang berakal. Kalau kaifa itu bagaimana, hal itu keadaan ya. Terus kemudian aina itu di mana atau mana. Kalau kam itu berapa jumlah biasanya yang ditanyakan untuk kam. Kemudian kalau mata itu waktu ya, kapan. Nah, seperti itu. Terus kemudian misalnya di sini itu man anti, siapa kamu, atau eh, kalau ismu berarti menjadi ma ya. Nah, di sini nanti juga ada nih. Selain itu ada juga kata istifham yang terdiri dari huruf. Nah, kalau ini 5 kata ini ya man, kam, kaifa, mata, aina itu termasuk isim. Nah, nanti ada lagi dua huruf ya, 2 kata yang dia termasuk huruf, yakni hal sama ma ya. Padahal dia juga sama terdiri dari 2 huruf, ha sama lam. Ini ma juga alif. Nah, bedanya kalau yang di sini ini dia menggunakan atau dengan huruf. Jadi ada 2 isim istifham yang terdiri dari huruf atau disebut dengan huruf istifham. Kalau yang kelima nanti ini disebut isim istifham. Nah, kalau yang kedua ini disebut huruf istifham. Nanti ada lagi hamzah ya. A. Ada A, ada Iya. Itu nggak dibahas, nggak ada ininya hamzahnya. ada berapa istifham bentuk? Nah, ini semua adalah kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Oh ya. Nah, kalau isim syarat ini adalah isim yang membutuhkan jawab syarat. Jadi banyak ya dalam hadis itu yang memakai ini. Isim syarat. Man wajada. Maka man barang siapa yang bersungguh-sungguh, jawabannya wajada, maka dia akan berhasil. Nah, seperti itu. Terus terus dikatakan dia di sini nanti mabni ya. Dikatakan dia mabni karena apa? Kalau di sini yang isim istifham ini mabni alal fathi. Mabni ala sukun. Dia tetap di atas sukun. Ya, kita lihat huruf terakhirnya. Maka huruf ini sukun, maka dia adalah sukun, mabni ala sukun. Kalau kifa di sini nanti mabninya dia di atas fathah, mabni alal fathi. Bukan fathati ya, tidak ada taknya. Karena untuk membedakan ketika dia nanti isim yang mu'rab dan mabni. Kalau mabni di sini menggunakan kasri, fathi, ala sukuni. Nah, seperti itu. Jadi cuman 3 itu aja. Ya, terus kemudian di sini juga satu lagi ala dom. Cuman di sini nggak ada ya kalau untuk isim istifham. Nah, di sini juga mabni. Mabni apa? Mabni atas fathah. Mabni alal fathi. Mata mabni ala sukun. Nah, dari sini yang dilihat bukan huruf taknya tapi huruf alifnya. Alif maksurah. Ya, mabni alal fathi.
Terus untuk kam di sini mabni ala sukun sama dengan man. Untuk di sini selanjutnya di kata ma di sini juga sama. Mabninya di atas sukun karena alif di sini selamanya tidak bisa diharokati, maka dia selalu harokatnya sukun. Mabni ala sukuni. Kemudian hal juga sama, mabni ala sukuni. Nah, seperti itu. Ya nggak usah didetailkan. Nah, kalau untuk isim syarat itu nanti ada lebih ke pendetailannya itu di fiil kalau nggak salah ya. Di fiil dia nanti yang termasuk fiil atau huruf yang menjazmkan satu fiil, dua fiil kayak gitu di lanjutan Dia jumlah. jazm ya. Mm-mm. Jazm berarti dia sukun. Ini, jadi kita ini aja yang perlu diketahui saat ini biar nggak terlalu melebar pembahasannya ya. Nah, isim syarat adalah isim yang membutuhkan jawab syarat seperti kata man, ya tadi itu menjada wajada. Jawabnya adalah jada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Ya, satu Menjadi terus gitu ya yang dimaksud asyartul jawab tuh itu. Jadi Kan ma, ma, hai suma, ma ya. iya, jadi yang di depan itu sebagai syaratnya. Kalau ada syaratnya berarti ada jawabnya, gitu. Jika kamu makan, kamu akan kenyang. Nah, seperti itu. Terus satu yang lain. Silakan yang mau bertanya, mumpung masih di sini, masih di eh, isim-isim yang mabni. Jadi baru tahu aja kalau yang 5 huruf ini ternyata isim ya. Iya, jadi beberapa ulama itu membaginya seperti itu. Ada yang huruf, Tapi ada kalau di kalau Eropa hamzah itu takut salah gitu Ustazah. gimana Umi? Takutnya waktu mengi'rabnya salah, misalnya pas kita lagi mengi'rab gitu, Mm-mm. ternyata kita bilangnya tuh huruf. Karena selama ini belajarnya tuh istifham doang gitu, nggak, jadi istifhamnya tuh nggak dijelasin tuh dia huruf kah. Tapi dia Iya, memang pembahasan awal itu kan memang huruf gitu. ya huruf istifham gitu ya taunya. Ya, sebenarnya isim. Mm-mm. Huruf itu yaitu Hmm. tadi. Kalau huruf ada hal, ma, sama satu lagi itu hamzah. Tapi cuman hamzah di sini tidak Nah, dimasukkan ya. Allah juga ya, Mia? Allah, ayu, maza, Kalau 5 ya. iya, tapi di sini juga nggak dimasukkan itu. Jadi mungkin karena nggak terlalu lebar ya. Soalnya di awal-awal tadi pembahasannya udah lebar yang kayak kemarin itu yang di isim ghair munsharif ya itu sangat melebar sekali. Kasihan kalau awal awal langsung disuguhin hal-hal yang seperti itu. Nah, sebentar ya. Oh, astaga. Baik, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Umahat? Sampai sini. Ustazah izin bertanya Ustazah. Mami, silahkan. Ustazah yang tadi yang dimaksud isim istifham itu seperti isim yang biasa digunakan sebagai kata tanya seperti man, kam, ada 5 ya Ustazah. Itu termasuk huruf juga Ustazah. Ini termasuk isim, Umi. Oh isim ya, termasuk isim ya Ustazah. Yang huruf itu cuma ada dua ini, ma sama hal. Nanti ada satu lagi tuh hamzah ya. Baik Ustazah, kesimpulan Ustazah. Wajazakillah. Kemarin itu sudah sempat di pembahasan domir mutasil sama domir munfasil belum ya? Mi ya? Belum nih, Belum, Ustazah. kita buka buku tasrif seperti ini ya. Ya, kayaknya nggak cukup waktunya karena lumayan panjang. Eh,
mungkin pekan depan ya kita ini fokuskan ke domir mutasil, kenapa dia berubah menjadi huwa menjadi hu, hia menjadi ha. Nah, karena ini penting sekali termasuk pembahasan domir itu ya. Kalau isim istifham atau isim syarat itu mungkin bisa kita ringkas, tapi kalau domir ini nggak bisa kita ringkas ya, karena nanti akan selalu ada, baik itu ketika kita membaca Quran, pokok perubahan domir kapan dia itu mansub, kapan itu marfu. Nah, seperti itu. Insya Allah nanti pekan depan kita bahas di domir mutasil, kembali lagi ke domir mutasil sama domir munfasil ya. Jadi domir itu ada yang mutasil, Iya, yang munfasil. Nah, kalau domir mutasil itu domir yang harus bersambung dengan selainnya. Bisa bersambung dengan isim, fiil maupun huruf ya. Mungkin minggu depan kita udah pakai buku yang ini yang hijau. Untuk tasrifnya. Belum Umi, nanti ini ada Belum. anak PDF kemarin itu ya. Ini banyak contohnya di sini, jadi pakai yang itu dulu untuk memahami domir tersebut. Baik, semoga semuanya bersabar ya, belajar bahasa Arab itu memang kurang dengan kesabaran. Jangan lupa terus dimurah. Ustazah. Masya Gimana? Allah. Kesabaran Masya tingkat. Allah, Ustazah. Ya, memang kalau nggak sabar bisa tumbang. Masya Allah. Masya Allah. Bismillah ta'ala ya, semua berkat pertolongan Allah ya. Amin, amin ya Allah. Insya Allah, Ustazah. Ingin Sampai belajar sini, terus, Ustazah. Insya Allah. Masya Allah, barakallahu fikun. Sampai sini tuh kadang udah mulai ini, Iya. goyah gitu ya. Udah halaman 50 tuh udah lumayan ini, udah mulai kayak mana gitu. Cuma kadang begini, belum tahu, belum paham, tapi bingung apa yang mau ditanyakan gitu. Biasanya seperti itu. Betul, Ustazah. Tulisannya kayak gitu, Ustazah. Nanti ya solusinya dengan memurojaah ya, membaca ulang. Kadang kita perlu, ada beberapa orang itu yang perlu membaca berulang untuk memahami Iya, apa yang udah betul. dipelajari. Betul. Ada juga baru membaca berulang-ulang, baru menemukan, oh ini ternyata belum paham. Nah ini yang mau ditanyakan. Kadang seperti itu. Ya, kadang juga yang belum dipahami itu udah dari misalnya pelajaran bulan lalu, tapi baru ingatnya ngehnya itu, oh ini Baru mau mudeng. Nah, kayak gitu. Biasanya seperti itu. Tapi tidak apa-apa. Yang penting tetap tetap istiqomah dan tentunya memohon pertolongan kepada Tetap Allah. ingin belajar. Iya, insya Allah. Sebenarnya ada lagi nanti itu kalau belajar nahwu itu benar-benar yang dari dasar, tapi ya cuma cuplikan-cuplikan aja. Ibaratnya mungkin 2 bulan atau 8 kali pertemuan udah selesai. Tapi ya cuma cuplikannya aja. Misalnya yang dijelaskan itu ciri-ciri isim, kalimat itu terdiri jumlah itu Kalimat. terdiri dari Iya, berapa mungkin aku huruf itu, ciri-ciri isim, ciri ya, fiil, terus kemudian yang menasabkan, yang merofakkan, yang ya majrurkan. udah itu aja, itu untuk Akhwat pembukanya. Tapi innah. seperti itu. Pokoknya ya kita mohon kepada Allah semoga dipahamkan semuanya. Karena ini kuncinya nanti kalau kita membaca Ya. Quran, jadi tahu mana kita harus wakaf, di mana kita harus ibtidak. Ya, karena untuk mengetahui kita tidak boleh wakaf pada fiil tanpa menyebutkan fa'ilnya. Kalau kita tidak belajar bahasa Arab, kita tidak tahu mana yang fa'il, mana yang fiil. Ya kan? Kita tidak boleh wakaf Iya. di fiil dan fa'il tanpa menyebutkan maf'ul bihnya, kecuali darurat ya nafasnya habis. Tapi ketika kita sudah mengetahui bahasa Arab, kita tahu oh ini maf'ul bihnya, jadi saya harus wakaf, kuat nggak kuat nafasnya harus di sini. Nah seperti itu. Terus kemudian kita juga nggak boleh wakaf di huruf jar tanpa menyebutkan majrurnya. Kalau insya Allah yang ini semua mahfum ya. Misalnya ala apa gitu ya. Nah kita wakafnya di ala. Nah itu nggak boleh. Kadang sebagian besar karena kita nggak tahu. Nah kalau kita pakainya mushaf Madinah itu kan
Misalnya ini, famalam, dikira itu satu kata, padahal itu adalah 3 kata ya. Nah, kita berhenti di lam, nggak boleh di lam. Harus disebutkan fiil yang majzum itu apa setelah lam. Nah, itu lam yastati'. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, kita nggak boleh cuma di lam aja seperti itu. Terus kemudian kita berhenti di a'taf tanpa menyebutkan maktufnya. Misalnya apa ya? Wa aja deh, wa, ya. Wa yang paling sering tuh, wa. Ya, wa yang paling sering wa, tapi kita wakafnya di wa misalnya. Nah, kadang ada juga yang satu huruf umahatu, padahal di situ ada domir yang dia mutasil, yang bersambung, tidak bisa dipisahkan. In ummahatu gitu kan, ummahat dia wakafnya di situ, padahal di situ ada hum yang dia domirnya itu mutasil, bersambung. Harusnya kan in ummahatuhum. Nah, seperti gitu ya. Terus kemudian kadang nafasnya nggak kuat, jadi ininya wakafnya di ila. Sebenarnya sih nggak masalah, cuman usahakan ketika kita wakaf itu nggak wakaf di huruf ya lah gitu. Jadi sebelum membaca ya kita atur dulu nafasnya, karena nafas itu kan bisa dipanjang pendekkan sebenarnya kalau banyak latihan. Nah, seperti itu. Nah, kayak di sini misalnya yasma'u tahawurakuma. Biasanya ada yang ini misalnya lepas gitu ya. Salah. Dia ibtida'nya tuh di kata utahawurakuma, di huruf akhir dari kata tersebut. Itu nggak boleh. Nah, seperti itu. Baik, sampai sini dulu ya, Umahat. Pelajaran kita hari ini semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jangan lupa dimurojaah terus, apalagi 9 isim mu'rab yang udah kita pelajari dari mufrad, musanna, jamak ya, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, asmaul khamsah, isim maksur, isim manqus, kemudian apalagi satunya yang terakhir layan sorif. Nah, itu benar-benar harus dikuasai marfu'nya dengan apa, mansubnya dengan apa, majrurnya dengan apa ya. Terus kemudian ke-9 lagi itu nih udah alazi. dikuasai, kita kembali ke mabni. Mabni udah 5 yang kita pelajari ya. Atau 4 ya sampai isim istifham. Nah, itu juga harus benar-benar dipahami. Sedikit yang di mabni ini ada 5 aja. Tapi harus benar-benar bisa dipahami. Gitu ya. Semoga Allah memudahkan kita mempelajari bahasa Arab. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'wati la yustajabu laha. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum rahmatika astaghits wa salli li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan katsiran juga sahabat semua. Jazakallah khair, Ustazah. Insyaallah.